Ini dia. Itu enggak. Yang paling baru. Iya, jazakallah ya. Sudah. Khalidain fi nari khalidain fiha wa dzalika jazaa'ud dhalimin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara kitab, sesungguhnya jika kalian diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian.
kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menghinakan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, niscaya mereka orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, niscaya orang-orang munafik itu tidak akan menolong mereka. Sesungguhnya jika orang-orang munafik menolong mereka, niscaya orang-orang munafik itu akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya kalian di dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau dari balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat kuat. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka seperti orang-orang Yahudi yang belum lama berislam. Mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri, dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Perumpamaan juga orang-orang munafik seperti juga setelah terjadi berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia tersebut telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa sesungguhnya keduanya akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Masih melanjutkan tafsir dari surat Al-Hasyr, yaitu surat kedua di juz 28, yang mana sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu bahwa ketika Rasulullah SAW tiba ke Madinah, maka waktu itu ada 3 qabilah dari orang-orang Yahudi
dari bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang pertama adalah Bani Nadir, kemudian yang kedua Bani Quraidah, dan yang ketiga adalah Bani Qainuqa. Dan surat yang mulia ini menjelaskan bagaimana proses pengkhianatan dari ketiga orang pribumi Madinah dari kalangan Yahudi, yang akhirnya mereka terusir, bahkan sebagian dari mereka dibunuh di tangan kaum muslimin. Pada awalnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan orang-orang Yahudi berjalan tidak ada permasalahan. Akan tapi kebencian orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin dan pengkhianatan mereka lah yang menjadikan mereka terusir dari bumi Madinah. Dalam kasus pengusiran Bani Nadir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Nadir ini punya ikatan perjanjian damai, yang mana ketika nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan permasalahan, maka Bani Nadir akan membantu. Demikian pula sebaliknya. Kemudian terjadilah kejadian yang memilukan kaum muslimin, yaitu kejadian pembunuhan para qari, penghafal Al-Quran di kalangan para sahabat, yang dikenal dengan kejadian Birrul Ma'unah, pembunuhan tragis di Bir Ma'unah, di sumur Ma'unah. Yang mana dari kejadian itu ada salah seorang sahabat yang membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, sehingga Rasulullah meminta bantuan kepada orang-orang Bani Nadir. Sesampainya di Bani Nadir, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh dengan apa kemarin? Dijatuhkan sebuah batu besar dari atas akan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya rencana tersebut tidak menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pengkhianatan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dan memberikan ultimatum kepada mereka agar mereka meninggalkan kota Madinah dengan baik-baik. Awalnya orang-orang Bani Nadir sepakat dengan pengusiran ini, tetapi ketika datang Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menjanjikan bantuan, kalau kalian diusir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka kami akan membantu. Maka orang-orang Bani Nadir pun bertahan. Bagaimana kisah provokasi Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Bani Nadir, itu yang dibahas pada ayat yang ke-11 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada halaman 55, Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahlil kitab. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik? Yang dimaksud orang-orang munafik dalam ayat ini siapa kira-kira? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tafsirannya. Orang-orang munafik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, yaqulun, yang mereka mengatakan li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab, kepada orang-orang kafir di kalangan ahli kitab. Siapa kira-kira orang kafir ahli kitab yang dimaksudkan di sini? Bani Nadir. Jadi ini jelas menyatakan bahwa orang-orang ahli kitab adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan di sini alladzina kafaru min ahlil kitab, dan tafsirannya adalah Bani Nadir. Apa yang mereka katakan, yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya kepada Bani Nadir ketika mendapatkan ultimatum, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan la in ukhrijtum, seandainya jika kalian diusir dari kota Madinah, dan orang-orang Bani Nadir orang yang pribumi Madinah, la nakhrujanna ma'akum. Itu perhatikan, ada dua taukid ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu yang pertama lamut taukid dan yang kedua nun taukid. Sungguh benar-benar kami pun akan keluar ma'akum, bersama kalian. Jadi mereka merasa orang-orang munafik ini menjadi
satu perjuangan dengan orang-orang Bani Nadir. La nakhrujanna ma'akum, sungguh benar-benar kami pun akan ikut keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan patuh kepada siapapun, kepada orang yang menghinakan kalian, yaitu kami tidak akan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kutiltum, seandainya kalian jadi diperangi, jadi kalian benar-benar diultimatum kemudian diserang, lanansurannakum, kembali lagi ada dua penguatan di situ, sungguh benar-benar kami akan menolong kalian. Jadi dua janji yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang pertama apa tadi? Kalau kalian diusir, kami pun ikut keluar sama kalian, tenang saja, nasib kita sama. Kalau kalian diperangi, apa yang dilakukan oleh orang munafik? Kami akan membantu kalian, kami akan di dalam barisan kalian untuk memerangi orang-orang muslim. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan sungguh Allah mempersaksikan mereka itu benar-benar pendusta. Sebagaimana gaya orang-orang munafikin selalu menguatkan dengan taukid, dengan penguat, maka Allah pun juga menguatkan mereka ini benar-benar pendusta. Bukan hanya kadzibun, tapi lakadzibun. Sungguh benar-benar orang-orang munafik itu akan dusta dalam ucapannya. Kemudian pada ayat yang ke-11, yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengingkaran orang-orang munafikin kepada Bani Nadir. Allah berfirman, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, sungguh jika mereka itu diusir, orang-orang Bani Nadir terusir dari bumi Madinah, maka sungguh orang-orang munafik mereka tidak akan keluar bersama mereka. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tadi kan dua hal. Kalau diusir, kami pun akan keluar. Kalau diperangi, kami akan bantu kalian. Yang pertama, seandainya jadi diusir, maka sungguh orang-orang munafik tidak akan keluar bersama mereka. Wala in kutilu, kalau mereka diperangi, la yansurunahum, maka mereka pun tidak akan membantu orang-orang Bani Nadir. Wala in nasaruhum, lihat kelicikan orang-orang munafikin. Wala in nasaruhum, seandainya mereka benar-benar ikut dalam pasukan Bani Nadir, membantu Bani Nadir, menolong Bani Nadir, apa yang terjadi? La yuwallunnal adbar, sungguh benar-benar orang-orang munafikin akan lari ke belakang. Jadi awalnya membantu, tapi justru nanti tengah-tengah peperangan akan lari. Kira-kira kalau membantu, tidak membantu dari awal, dengan membantu kemudian kabur, lebih berat mana beban mentalnya? Yang kedua, jadi ketika dibantu sudah kelihatan lemah, ditinggal. Ini justru pukulan berat bagi orang-orang Bani Nadir. Maka sehingga tidak jadi perang akhirnya. La yuwallunnal adbar thumma la yunsarun, mereka akan lari ke belakang dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Itu mereka justru mendapatkan kehinaan yang berlipat ganda. Jadi ini adalah gambaran bagaimana provokasi yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabatnya kepada Bani Nadir. Sehingga orang-orang Bani Nadir yang asalnya ingin menerima tawaran langsung dari Nabi tanpa perlawanan, maka menjadi mereka bertahan di benteng itu. Itu sebab kenapa mereka tidak langsung meninggalkan bumi Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13 tentang sebenarnya orang-orang muslim adalah suatu kaum yang lebih ditakuti oleh orang-orang munafik. Jadi kita harus yakin kalau kita menjadi muslim yang baik, muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang munafik itu takut kepada kita. Sehingga tidak heran dari zaman ke zaman selalu stigma negatif, tuduhan-tuduhan negatif itu diberikan kepada orang-orang Islam. Karena sebenarnya mereka takut kepada kita dengan keislaman kita yang baik.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sifat-sifat kemunafikan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian, wahai orang-orang yang beriman, di mata orang-orang munafikin itu lebih ditakuti bagi mereka minallahi, daripada ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu disebutkan tentang neraka, tentang siksa, itu mereka tidak terlalu takut. Tapi kalau melihat orang Islam, apalagi Islam yang multazim, yang menunjukkan bagaimana komitmennya kepada agamanya, itu justru menjadikan orang-orang munafikin ini takut kepada kita. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak paham dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik adalah orang yang mengaku Islam secara lahiriah, tetapi batinnya adalah batin yang kafir. Karena mereka kufur, maka mereka tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak yakin dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak tampak itu tidak mereka takuti, tapi yang tampak secara zahir itu kaum muslimin itu jauh lebih mereka takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah Al-Khaliq, sedangkan manusia hanyalah seorang makhluk biasa. Pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perpecahan yang terjadi di kubu orang-orang Bani Nadir dan orang-orang Yahudi secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu. Ini yang perlu kita ingat. Orang-orang Yahudi itu kalau memerangi kaum muslimin pasti perangnya perang sekterian. Hanya satu kelompok, satu pasukan dan sebagainya. Tidak pernah mereka bersatu menyerang kaum muslimin. Itu dari zaman ke zaman. Seperti itulah kisah tentang orang-orang Yahudi. Dan mereka ini cirinya, orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman sampai sekarang, mereka tidak akan menyerang kaum muslimin illa fi quram muhassanatin, kecuali mereka berada dalam kampung-kampung mereka yang ada benteng-bentengnya, au miwara'i judur, atau kalau perang pasti mereka ini bersembunyi di balik benteng, di balik bunker, ada pertahanannya, nggak mungkin perang terang-terangan begitu. Ini dari zaman ke zaman seperti inilah sifat-sifat orang-orang Yahudi. Jadi kalau nyerang hanya sebagian dari mereka, itu pun mereka ketika di campnya mereka akan membuat benteng yang berlapis-lapis. Sebagaimana sudah kita sampaikan dalam perang pengusiran Bani Quraidah atau pembunuhan Bani Quraidah. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka sangatlah kuat. Jadi jangan dikira orang-orang Yahudi itu bersatu, itu mereka di dalamnya berselisih dengan perselisihan yang sangat kuat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang-orang Yahudi itu mereka bersatu, mereka menjadi satu kesatuan, tapi ternyata hati mereka itu terpecah belah. Jadi dua sifat orang-orang Yahudi yang kita tahu dari ayat ini. Yang pertama, Yahudi itu sebenarnya adalah orang-orang yang penakut. Mereka tidak akan berani perang satu lawan satu. Dan itu sangat berbeda jauh dengan kisah peperangan Nabi bersama bangsa Arab. Seperti di perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar itu mesti ada perang tanding. Demikian pula di perang Ahzab, perang Khandaq dan yang lainnya. Peperangan bangsa Arab secara umum. Akan tapi ketika mengusir Bani Nadir, Bani Qainuqa nanti dan Bani Quraidah, semuanya berada di balik benteng-benteng mereka. Tidak ada peperangan satu lawan satu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat mereka seolah-olah mereka ini satu padu. Dan memang itulah rata-rata sifat-sifat ahlul dhalal. Mereka bersatu ketika menyerang orang-orang ahlul haq. Tapi kalau kita lihat di dalam kubu mereka, mereka terjadi perselisihan yang sangat kuat. Terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka dan perpecahan yang sangat parah adaannya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Sesungguhnya mereka
adalah kaum yang tidak mengerti, tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini, surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, bahwa meskipun orang-orang pengikut kebatilan itu berpecah belah, kalau dalam konteks ayat ini adalah Bani Nadir dan orang-orang Yahudi secara umum, maka mereka akan bersatu padu untuk menyerang ahlul haq. Mereka akan bersatu padu untuk menyerang orang-orang Islam. Sebagaimana kata Qatadah, beliau adalah salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas, beliau seorang tabi'in di Basra yang wafat tahun 117 Hijriah. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Apa kata Qatadah rahimahullah ta'ala? Ahlul batil mukhtalifatun ahwa'uhum. Orang-orang pengikut kebatilan itu mereka berbeda-beda keinginannya. Mukhtalifatun syahadatuhum, mereka berbeda persaksiannya. Mukhtalifatun a'maluhum, mereka beda cara kegiatannya, beda-beda mereka ini. Akan tetapi wahum mujtami'una fi adawati ahlil haqqi, tapi mereka akan bersatu padu, akan menjadi sebuah kesatuan yang kuat ketika memusuhi ahli kebenaran. Jadi jangan heran ketika orang-orang Islam dengan Islam yang benar itu diserang dari banyak serangan, dari banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena itu mereka kalau ada permasalahan dengan kaum muslimin, maka mereka bersatu padu. Tapi ketika tidak ada permasalahan, maka sungguh mereka ini berpecah belah dan saling bertikai di antara mereka. Tapi yang jelas musuh mereka adalah ahlul haq, yaitu ahli kebenaran. Kisah yang sangat panjang tentang pengusiran Bani Nadir ini bukan kisah yang baru. Artinya ada kemiripan cerita dari pengusiran Bani Nadir dengan kejadian yang baru saja terjadi. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang ke-15 halaman 58, kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim. Mereka ini, yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang terusir akhirnya, ini seperti kejadian yang menimpa orang Yahudi yang lain. Yang dimaksud Yahudi lain di sini adalah Bani Qainuqa, yang baru saja berselang kejadiannya. Jadi kejadian pengusiran Bani Qainuqa itu lebih dulu daripada pengusiran Bani Nadir. Baru nanti setelah itu terjadi pembantaian atau pembunuhan kepada Bani Quraidah. Itu urutannya. Jadi kejadian pengusiran Bani Nadir ini mirip dengan kejadian pengusiran yang terjadi di Bani Qainuqa. Mereka itu telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada siksaan yang pedih. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kasus pengusiran Bani Qainuqa. Kita ingat dulu apa yang menjadi motif, menjadi latar pengusiran Bani Nadir. Kenapa mereka terusir dari bumi Madinah? Padahal mereka orang pribumi Madinah. Apa motifnya? Motif latar belakang pengusirannya apa? Karena pengkhianatan orang-orang Bani Nadir akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini enggak boleh. Karena mereka ada ikatan damai, ikatan janji damai, justru mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka diusir. Adapun Bani Qainuqa, adapun Bani Quraidah yang sempat kita bahas ceritanya pada pertemuan yang lalu, mereka terusir karena apa? Latar belakangnya. Ada yang ingat? Ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq tahun 5 Hijriah, seluruh laki-laki kaum muslimin menjaga di perbatasan kota Madinah. Yang ada di kota Madinah siapa? Perempuan dan orang tua, orang yang gak ikut perang pokoknya. Lah, ketika itu orang-orang Bani Quraidah memanfaatkan momentum dengan melakukan apa? Mau melakukan pemberontakan di pusat kota Madinah.
Itu kisah awalnya. Sehingga Rasulullah mengirim intelijennya, mata-matanya untuk memastikan apakah mereka benar ingin menyerang kota Madinah. Ternyata benar. Maka sebelum mereka sampai di Madinah, Rasulullah memberikan sebuah pesan emas kepada pimpinan perang itu dengan mengatakan, kata Nabi dengan ucapan yang sangat indah dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan menghasilkan banyak hukum dari situ. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Sekarang saya tanya, kenapa sih kok sampai Rasulullah memberikan ultimatum seperti ini? Karena kalau sampai ini tertunda mereka sholat asar di jalan, maka nanti keburu diserang. Padahal semua pasukan sudah lelah menjaga di Hondak 1 bulan mereka. Jadi sebelum mereka menyerang pusat kota Madinah, maka dului mereka, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan terjadi dua pendapat di kalangan para sahabat. Ada yang sholat asar di jalan, ada yang tidak sholat kecuali sampai di Bani Quraidah waktu maghrib waktu itu. Dan mereka dilumpuhkan semua, senjata ditangkap, 600 dari mereka dibantai oleh kaum muslimin. Itu pengusiran dari pembunuhan Bani Quraidah. Sekarang ada satu Bani lagi yang belum diceritakan, yaitu tentang Bani Qainuqa. Sekali lagi, secara dilihat dari sisi kronologi waktu, urutannya itu yang pertama siapa tadi yang terusir duluan? Bukan. Yang duluan secara waktu. Bani, antum kok kayaknya nggak hafal. Coba ada 3 berapa Bani orang Yahudi di Madinah sebelum ketika Rasul datang? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. 3. Ini orang pribumi Madinah. Bani Nadir sudah kita bahas ceritanya. Bani Quraidah sudah kita bahas. Sekarang Bani Qainuqa. Ini lebih dulu pengusirannya daripada orang-orang Bani Nadir. Lihat kisahnya di halaman 58. Bani Qainuqa telah diusir lebih dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Bani Nadir. Bani Qainuqa merupakan salah satu kabilah Yahudi yang hidup di Madinah. Mereka benci kepada kemenangan kaum muslimin. Jadi mereka udah benci kepada orang-orang Islam, orang-orang Bani Qainuqa ini, terutama ketika Rasulullah dan para sahabatnya menang di perang Badar. Yang mereka semakin benci itu begini. Ini kok ada orang perantauan datang ke negeri kami, kemudian dia kok bisa mengalahkan orang-orang di daerah asalnya. Itu semakin benci mereka. Sekarang saya tanya dulu, kapan kejadian perang Badar? Bulan dan tahunnya. Perang pertama dalam Islam kapan? 2 Hijriah tahunnya. Bulannya kapan? Bulan Ramadan. Jadi kejadiannya, antum ingat perang Badar itu di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Ketika itu maka orang-orang Bani Qainuqa itu semakin benci. Awalnya mereka sudah benci, tapi setelah kejadian peperangan itu menang kaum muslimin, maka semakin benci. Dan puncaknya, ini lihat motif kenapa mereka terusir. Puncaknya adalah ada seorang muslimah yang berbelanja di pasar besar Bani Qainuqa. Saya sering sampaikan di majelis ini bahwa di Madinah itu ada pasar besar, yaitu pasarnya Bani Qainuqa. Yang sampai-sampai ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Ar-Rabi, kemudian disuruh milih istrinya, siapa yang kau suka akan aku ceraikan. Dia suruh ngambil separuh hartanya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan kepadaku pasar. Pasar mana yang ditunjukkan? Pasar Sidoarjo? Pasar Bani Qainuqa, pasar besar itu. Pasar besarnya orang-orang Madinah. Nah, ketika itu lihat, perhatikan kisahnya. Ada seorang wanita muslimah yang berbelanja di pasar besar itu. Ini muslimah, orang Ansor. Maka dia pakai jilbab. Di tengah-tengah pasar itu diledek oleh orang-orang Yahudi. Karena pasarnya Yahudi ini. Disuruh buka jilbabnya. Ini kok tumben pakai jilbab segala gini zaman segini. Bukalah kayak biasanya gitu. Diledek seperti itu. Maka muslimah ini ya nggak mau dia tetap menggunakan jilbabnya. Dia nggak perhatikan nih orang, sudahlah orang pasar biasa begitu. Artinya orang-orang yang suka untuk ledek orang lain begitu. Maka
ketika sedang bertransaksi si ibu-ibu ini, ujung dari jilbabnya itu diikat, ujung pakaiannya ya, pakaiannya itu diikat ke sebuah tiang. Jadi kan lagi tawar menawar, kan duduk begitu kan, tawar menawar, diikat pakaiannya. Maka ketika berdiri, pakaiannya itu diikat. Apa yang terjadi kira-kira? Maka tersingkap, terbuka auratnya. Maka dia berteriak. Ketika dia berteriak itu ada seorang muslim yang datang, dan dia tahu ternyata ini adalah permainannya orang, salah satu penjual perhiasan di pasar Bani Qainuqa. Maka orang yang itu yang ingat tadi langsung dipukul sama dia, dikeroyok, dipukul, bukan dikeroyok, diserang sama orang muslim ini, dipukul, diberikan pelajaran. Melihat temannya penjual ini diserang oleh orang, maka orang sepasar itu nyerang kaum atau orang Islam tadi itu. Sampai gimana? Sampai dia meninggal dunia di pasar Bani Qainuqa. Maka kejadian itu, kejadian tersingkapnya seorang muslimah, satu orang loh, bukan satu kampung, seorang muslimah di pasar Bani Qainuqa, dan terbunuhnya seorang muslim di pasar Bani Qainuqa, menjadikan Nabi langsung mengangkat bendera peperangan. Kalau begitu serang Bani Qainuqa, karena mereka telah melakukan pembunuhan dan mereka telah membuka hijabnya seorang muslimah yang mulia. Dan peperangan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah kan baru terbunuh di perang apa? Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Ini Hamzah masih ada. Jadi Hamzah dijadikan sebagai panglima perangnya. Maka berangkatlah mereka ini, berangkatlah Hamzah dan juga teman-temannya dengan pasukannya berangkat menuju Bani Qainuqa. Kemudian mereka melihat pasukan kaum muslimin, mereka tidak siap, maka mereka berlindung di balik benteng-benteng mereka. Mereka dikepung dalam 15 hari. Akhirnya mereka pun terusir dari bumi Madinah. Proses pengepungan 15 hari itu dan terusirannya mereka terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun 2 Hijriah. Sekarang kita hitung durasi waktunya antara perang Badar dengan pengusiran Bani siapa? Qainuqa. Perang Badar tahun berapa tadi? Bulan apa? Bulan Ramadan. Kita hitung ya, Ramadan, kemudian apa setelah itu? Syawal, Dzulqa'dah. Ini udah terusir Dzulqa'dah, kemudian terakhir kan Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah hanya berselang 2 bulan lah dari kejadian perang Badar ini, Bani Qainuqa terusir dari dari bumi Madinah. Sekali lagi kalau ditanya apa motif latar pengusiran Bani Qainuqa dari bumi Madinah, mereka harus tinggalkan bisnis besar mereka, pasar besar Bani Qainuqa. Apa motifnya? Latarnya apa? Pelecehan kepada satu orang muslimah saja. Jadi bayangkan satu orang muslimah ditelanjangi di pasar, langsung perang. Itu bagaimana izahnya kaum muslimin waktu itu. Jadi kalau kisah panjang Bani Nadir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, maka kisah pengusiran ini mirip dengan kisah pengusiran Bani Qainuqa. Adapun kisah tragisnya adalah menimpa Bani siapa? Bani Quraidah, yaitu pada perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Itu karena mereka ingin melakukan pemberontakan besar-besaran, sehingga mereka pun akhirnya dieksekusi. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Perumpamaan bujukan orang-orang munafik, yaitu orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang Bani Nadir, itu seperti bujukan syaitan. Falamma kepada manusia, falamma kafara, ketika manusia telah kafir. Jadi setan kan mengajak manusia untuk kufur, berbuat kemaksiatan. Ketika dia sudah benar-benar kafir, falamma kafara qala inni bari'um minka, maka nanti pada hari kiamat setan akan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari dirimu, aku enggak mau jadi temanmu di neraka. Itu syaitan. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Ini mirip juga dengan provokasinya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya kita akan bantu, kalian terusir kami akan keluar, kalian perang kami akan bantu. Kalau ini mereka benar-benar terjadi, maka mereka tidak akan mau bersama dengan orang-orang Yahudi. Lihat sekali lagi uslub Al-Quran yang sangat indah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan yang sangat indah. Pengusiran Bani Nadir mirip dengan pengusiran Bani siapa?
Qainuqa apa Quraidah? Pengusiran Bani Nadir mirip dengan pengusiran Bani siapa? Qainuqa. Kalau Bani Quraidah itu dibunuh 600 orang, dibunuh 700 orang. Pengusiran Bani Nadir mirip dengan pengusiran Bani Qainuqa. Provokasi orang-orang munafikin kepada Bani Nadir mirip dengan provokasinya siapa? Setan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang kafir. Terakhir ya, fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Maka kesudahan mereka berdua, yaitu setan ataupun orang-orang Yahudi Bani Nadir, maka mereka ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kekufuran. Taib, kita adzan isya dulu. Nanti langsung membaca surat atau ayat yang ke-18. Ya, taib, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. ولا تكونوا كالذين
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT dan janganlah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah berbuat yang Maha Esa. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah SWT, lalu Allah SWT menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada guru, sungguh kau akan melihat tunduk dan pecah belah karena takut kepada Allah SWT. Dan kami jadikan Quran tersebut bagi manusia dan oleh pemimpin. Dialah Allah SWT yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih bagi manusia ini. Dialah Allah SWT yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah SWT dari apa yang kalian persekutukan. Dialah Allah SWT yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dia Maha Perkasa bagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang 3 kisah orang-orang Yahudi yang akhirnya meninggalkan kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai orang-orang yang beriman setelah mendengarkan kisah-kisah indah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setelah kita menyimak kisah yang sangat indah tadi, kisah bagaimana kaum muslimin menjadi mulia di muka bumi ini. Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan setiap ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu itu mendatangkan 2 faidah kepada kita. Siapa yang masih ingat 2 faidah yang bisa kita ambil dari ayat ya ayyuhalladzina amanu? Apa faidah yang pertama? Apa faidah pertama? Menunjukkan bahwasannya ayat itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Surat Al-Hasyr ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Al-Hasyr Madaniyah. Jadi surat Al-Hasyr adalah Madaniyah. Di antara cirinya itu ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, setiap ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu pasti ada apa? Ada kebaikan yang seorang muslim diperintahkan, atau kalau tidak akan ada keburukan yang seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana perkataan yang sering kita sampaikan, ucapan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat pakar tafsir yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kalau kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan firman itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Perhatikan ayat ini. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi. Setelah seruan itu pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan,
atau kalau tidak au syarrun yunha anhu, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kalian dilarang darinya. Setelah kita menyimak kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ini, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah Rasulullah dan para sahabatnya menjadi mulia di muka bumi ini. Bukan dari strategi perang mereka, bukan dari banyaknya jumlah mereka, bukan dari kuatnya ekonomi mereka, bukan. Pasar Bani Kaum kok lumpuh di tangan kaum muslimin, padahal kaum muslimin biasa di dalam perdagangannya. Tapi kekuatan mereka ada pada apanya? Takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak definisi takwa, di antaranya yang sangat mencakup adalah definisi takwa oleh Talq bin Habib. Dia mengatakan takwa adalah anta'mala bi ta'atillah, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Ketaatan kita itu dibimbing dengan ilmu. Jadi kita melakukan ketaatan itu harus ada cahayanya. Ibarat orang berjalan itu perlu penerangan, dan penerangan ini adalah ilmunya. Seorang tidak dikatakan melakukan ketaatan kalau itu bukan didasari dengan keilmuan yang mapan. Engkau melakukan ketaatan dan kalian paham ilmunya. Engkau melakukan salat, puasa, zakat, tahu ilmunya semuanya. Itu takwa. Dan kalian dalam mengamalkan ketaatan itu tarju thawaballah, kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal mengharapkan pahala boleh apa tidak? Boleh. Bahkan seperti inilah orang beramal. Wa antatruka maksiatallah, dan kalian menjauhi kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Jadi kadang ada perkara yang dianggap maksiat, dianggap buruk, dianggap tidak sopan bagi sebagian kelompok manusia, tapi ketika Islam bukan menganggap itu sebuah keburukan, maka itu tidak dosa. Jadi yang perlu kita ingat bahwa maksiat yang dikatakan maksiat apabila dia dikatakan maksiat oleh Islam, ada ilmunya. Tidak semua perkara-perkara buruk atau yang dianggap buruk itu menjadi buruk atau berdosa dalam Islam. Kadang ada yang tidak. Yang penting ada ilmunya tidak. Mana yang menyatakan ini maksiat atau tidak. Dan engkau ketika meninggalkannya tahsya iqaballah, engkau meninggalkan karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya setelah mendengarkan ayat-ayat yang mulia dan kisah-kisah yang indah ini melahirkan ketakwaan kepada diri kita. Kita pelan-pelan menapaki jalan-jalan ketaatan dan pelan-pelan menjauhi hal-hal keburukan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua, setelah bertakwa kepada Allah, ya Allah perintahkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Itu lihat tafsirannya. Ghadan yang dimaksud hari esok dalam ayat ini adalah hari kiamat. Jadi bukan hari besok Jumat, Sabtu, Ahad, tapi hari kiamat maksudnya. Artinya hendaknya kalian memperhatikan kejadian-kejadian itu, siksaan itu akan diberikan nanti pada hari kiamat. Maka lihatlah apa yang sudah kalian persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Ketakwaan menjadi sebuah modal awal, spirit awal, kemudian ditopang dengan amalan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Wattaqullah, kembali Allah seru, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya kita harus yakin bahwa amalan kita meskipun sedikit akan mendapatkan balasan. Jadi jangan dikira amalan-amalan yang kecil, datang di majelis ilmu hanya sejam setengah, itu kecil pahalanya, besar dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kita ingatkan, setelah kita mendengarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dan beramal untuk menyambut datangnya hari kiamat, yang mana setelah itu akan ada dibenarkannya janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan kepada kita yang kedua, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman seperti orang yang lupa kepada Allah. Lihat tafsirannya itu apa maksudnya lupa kepada Allah? Maksudnya
seorang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak melakukan amal salih dan mengisi hari-harinya dengan keburukan. Ini orang yang lupa kepada Allah, lupa dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan datangnya hari kiamat. Apa nanti penyebabnya atau apa akibatnya? Fa ansahum anfusahum, maka Allah pun akan melupakan mereka. Ini ayat yang mulia ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa dengan sangat panjang sekali. Di antaranya bentuk pelupaan Allah kepada hamba, fa ansahum anfusahum, Allah akan lupakan mereka, yaitu mereka tidak diberikan taufik untuk mengenal kebaikan. Mereka tidak diberikan taufik untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sekian banyak keburukan yang lainnya, sehingga mereka pun akhirnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diterlantarkan, tidak diberikan hidayah, dan nanti pada hari kiamat tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik yaitu orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perbandingan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Wa ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Penyebutan penghuni neraka lebih dulu itu dibandingkan dengan penghuni surga itu lebih tepat dari sisi sistematika pembahasan. Yang pertama, pembahasan awal di surat Al-Hasyr adalah pengusiran Bani Nadir. Itu kan keburukan. Kemudian nanti di ujungnya disebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Berisi dengan kebaikan. Jadi polanya itu membahas tentang keburukan dulu baru disebutkan kebaikannya. Maka sesuai dengan pola, dengan uslub menyebutkan ashabun nar lebih dulu bagi Bani Nadir dan orang-orang munafikin, baru ashabul jannah. Lebih tepat secara sistematika. Kemudian yang kedua, penyebutan ashabun nar lebih dulu karena dekat dengan orang-orang fasik pada ayat sebelumnya. Faulaika humul fasikun, dan orang-orang fasik tempatnya di neraka. Jadi pemilihan kata, susunan kalimat dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak sekedar dibolak-balik, tetapi berpola dengan demikian indahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang penghuni surga pada penyebutan yang kedua karena akan menyebutkan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang rindu dengan surga. Ashabul jannati humul faizun, orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Artinya sebaliknya, orang-orang penghuni neraka adalah orang-orang yang merugi. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran yang mulia. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang disempatkan di dalam hidupnya mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Yang kata Imam Al-Asbahani, seutama-utama ilmu yang dipelajari oleh seorang manusia adalah ilmu tafsir. Kenapa? Karena ilmu kemuliaannya tergantung pada apa yang dipelajarinya. Orang-orang yang mempelajari dunia mendapatkan dunia. Orang-orang yang mempelajari akhirat mendapatkan akhirat. Dan orang yang mempelajari kalamullah, sebaik-baik ucapan induk ilmu dalam Islam, maka ilmu itu menjadi ilmu yang paling mulia, kata Imam Al-Asbahani. Bagaimana Allah menyebutkan keutamaan Al-Quranul Karim, yang Al-Quran ini dulu pernah menjadikan Islamnya Umar bin Khattab. Al-Quran ini pernah mengislamkan, menjadikan taubatnya Fudail bin Iyad. Bahkan Al-Quran pernah mengislamkan bangsa jin yang berada di mana? Di Tihamah. Ketika kita bahas surat jin, mereka masuk Islam gara-gara Quran ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal." Seandainya Al-Quran diturunkan di gunung yang kokoh, di sebuah gunung yang kuat yang tidak mungkin dihancurkan oleh manusia, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Lihat ada lam taukid di sana. La ra'aitahu, sungguh kalian akan melihat gunung itu yang kuat itu, yang besar itu, dia akan tunduk mutasaddian dan hancur berkeping-keping.
Ini seandainya gunung itu punya akal, seandainya gunung itu tahu apa isi Al-Quran, seandainya paham gunung itu, dia punya nyawa, dia punya pikiran, dia tahu bagaimana pesan-pesan Al-Quran, gunung itu akan hancur berkeping-keping. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian, tunduk, lumpuh dan hancur berkeping-keping setelah itu. Min khasyatillah, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan permisalan ini, permisalan hancurnya gunung loh, bukan tanah, bukan rumah, gunung hancur. Ini seharusnya menjadi permisalan yang sangat tajam bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Maka sungguh beruntung suatu umat yang mendapatkan Al-Quran, yaitu umat Islam. Dan lebih beruntung lagi umat Islam yang menyempatkan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan tafsirannya. Dan hendaknya setelah ini kita beranjak pada level yang berikutnya, yaitu bagaimana mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Kata Al-Imam, kata Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin dalam kitab beliau At-Tafsirul Muyassar, yaitu sebuah kitab tafsir disusun oleh tim di Saudi Arabia. Beliau mengatakan ayat yang mulia ini mengandung anjuran untuk kita merenungkan Al-Quran. Karena kalau tidak paham bagaimana pesan-pesan Al-Quran, maka tidak akan meresap, tidak akan tahu. Ibarat orang tidak paham dengan rambu-rambu, dia tidak tahu pesan di balik itu. Dan bagaimana kita tahu, kita harus belajar, menyempatkan diri mempelajari Al-Quran. Dan kita harus yakin semua janji Allah pasti benar, yang disebutkan tentang sifat-sifat keburukan maupun sifat-sifat kebaikan. Jadi ayat yang mulia ini sekali lagi memotivasi kita, hendaknya mendorong kita untuk senantiasa bersabar untuk hadir di majelis tafsir Al-Quran. Karena tidak ada sebuah ilmu yang memperdalam tentang Al-Quran kecuali tafsir Al-Quran secara spesifik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup suratnya yang mulia ini dengan menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang hendaknya kita menghafal, berzikir dengannya dan berdoa dengannya. Allah berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim, ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih artinya Allah mengasihi seluruh hamba-hambanya, dan penyayang artinya menyayangi orang-orang yang beriman, terutama pada hari kiamat kelak. Artinya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam kondisi apapun kaum muslimin itu dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya. Dan kita bisa tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya dengan mengetahui nama-namanya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, huwal Malik, Dia adalah Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci dari berbagai kekurangan, dari berbagai celaan. As-Salam, yang Maha Sejahtera dari aib dan celah. Al-Mu'min, yang Maha mengaruniakan keamanan, Allah yang berikan keamanan kepada kita. Al-Muhaimin, yang memelihara para hambanya. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang Maha Kuasa dan Maha Mutakabbir, yaitu Maha Perkasa. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Ini disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala secara tekstual di dalam ayat ini. Dan kita perlu ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara umum kaidah di dalam memahami asma wa sifat, itu kita sebagai seorang muslim berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selain sifat yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, maka kita berusaha untuk menjadi Rahman dan Rahim sebatas kemampuan kita. Kecuali pada sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Di antaranya adalah sifat keagungan dan sifat kesombongan. Ini tidak boleh kita menyandangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya halaman 64, Yaqulullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, keagungan, kibriya, ya, kesombongan adalah selendangku.
wal azamatu izari, dan kebesaran adalah kainku, adalah selendang, adalah kainku. Man naza'anni wahidan minhuma, barang siapa yang mengambilnya dariku, yang menyaingiku, yang mempunyai sifat itu, yaitu sifat merasa agung dan sifat kesombongan, alqaituhu fi jahannam, niscaya aku akan menyiksanya di dalam neraka jahannam. Jadi sifat-sifat yang khusus bagi Allah maka tidak boleh kita bersifat dengannya. Di antaranya adalah sifat kibria, sifat kesombongan atau keagungan, dan sifat azamah, yaitu sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang Maha mengadakan, yang Maha mengendaki, dan yang membentuk rupa, baginya asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, dan asmaul husna ini jumlahnya sangat banyak sekali. Yang perlu kita hafal hanyalah 99 saja. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu halaman 65, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Supaya tidak bias pemahaman angka ini, maka ditegaskan oleh Nabi, mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1. Berarti berapa? 99. Jadi angkanya itu tepat 99 begitu. Bukan bermakna majazi. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya dan paham dengan makna-makna itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan kalau antum ingin merujuk Asmaul Husna yang dikumpulkan oleh ulama-ulama kita dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, antum bisa merujuk dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yaitu Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahil Ula wa fi Asma'illahil Ula wa Sifatil Ulya. Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyusun 99 nama yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yusabbihu, dan nama-nama ini ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna ini tidak hanya 99, tapi yang dihafal hanya 99 saja. Di antara dalil yang menyebutkan Asmaul Husna tidak hanya 99 adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdik, anak dari hambamu yaitu Adam, ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu yaitu Hawa, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiya hukmuk, telah lewat berlakulah keputusanmu kepadaku, adlun fiya qada'uk, adil semua qada yang telah engkau tetapkan kepadaku, as'aluka, aku mohon kepadamu, ini bertawassul dengan Asmaul Husna, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan nama yang engkau sandang nama itu dengannya, sammaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitab Al-Qur'anmu, di antaranya dalam surat Al-Hasyr ini yang paling banyak Asmaul Husnanya, au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu di antara para makhlukmu, au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Yang menjadi syahid, menjadi penguat bahwa nama Allah tidak hanya 99 adalah pada kata-kata awista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Berarti menunjukkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna tidak hanya 99, tapi yang dihafal berapa? 99. Taib. Dan dalam memahami Asmaul Husna, seperti yang kita pahami, tidak boleh ada tahrif, tidak boleh ada ta'til, tidak boleh ada takyif, dan tidak boleh ada tamtsil sebagaimana pembahasan di dalam pembahasan akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di akhir ayat ini,
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Ketahuilah bahwasannya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya kita harus yakin kalau kita dalam kondisi minoritas, kondisi sedikit, kondisi kecil, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Kita memiliki zat yang sangat kuat yang akan menolong orang-orang yang beriman. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan dari surat Al-Hasyr yang sangat indah. Mungkin mulai malam ini ana tidak berikan hadiah ya, tapi ana berikan pertanyaan. Ya, jadi antum mengharap pahala lah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah sering ngaji, tidak hanya mengharap hadiah. Taib. Ana pingin feedback ke belakang sebelum kita sholat Isya. Sebutkan 3 bani di Bani Yahudi di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Quraidah. Naam. Sebutkan motif pengusiran Bani Qainuqa dulu. Apa motif pengusirannya? Qainuqa. Satu, dan yang kedua itu latar belakangnya. Artinya pengusirannya itu ada 2. Yang pertama pelecehan seorang muslimah di pasar, yang kedua membunuh. Nah, itu pembunuhan itu, membunuh seorang muslim di pasar Bani Qainuqa. Naam. Yang kedua, latar belakang pengusiran Bani Nadir. Kenapa mereka terusir? Bani Nadir. Silakan. Perkhianat. Buktinya mau melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Ahsanta. Jadi antum tahu sejarah. Ketika ada orang memutarbalikkan, ini kok bisa orang pendatang mengusir pribumi, antum jelaskan ini ceritanya. Iya, jadi mereka yang melakukan penyimpangan. Taib. Yang ketiga, Bani Quraidah. Apa latar pembunuhan kepada mereka? Quraidah tahun 5 Hijriah terbunuhnya Bani Quraidah. Kalau Bani Quraidah tadi tahun 2 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Naam. Ketika di perang Khandaq, barakallahu fik, tahun 5 Hijriah ya. Antum ingat perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Itu pembunuhannya. Naam. Taib. Kemudian siapa yang masih ingat pembagian ithar di dalam Islam? Ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Iya, kayaknya yang kemarin gak hadir. Iya, ithar. Siapa yang ingat? Ithar ada 3, ada yang terlarang, ada yang makruh, ada yang mubah. Naam, taib. Siapa yang masih ingat apa bedanya antara fai' dengan ghanimah? Setelah kita sepakat ya, kejadian pembagian fai' pertama kali ketika perang apa? Bukan, pembagian fai' pertama kali. Dalam Islam itu nggak ada pembagian fai', kecuali dalam kasus perang Bani Nadir, karena mereka itu nggak jadi perang gitu. Sekarang yang ana tanya, apa bedanya antara fai' dengan ghanimah? Kalau ghanimah kemenangan kaum muslim setelah perang. Iya, ada peperangan, ada kontak senjata. Naam. Kalau fai' tidak. Secara pembagian gimana caranya? Fai' gimana caranya fai'? 1/5. Naam. Rasul Allah dan Rasulnya. Siap. Rasul meninggal untuk kepentingan kaum muslimin. Taib. Kedua, untuk keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Luar biasa. Naam, taib. Ketiga, Fakir miskin. Naam. Dan Ibnu Sabil. Keempat, Ibnu Sabil. Iya. Kelima, Sudah tadi. Iya, yatim yang ketinggalan. Nah, ini sudah siap jadi panglima perang kayaknya. Kak, antum lihat ya, dalam pembagian fai' pasukan dapat apa tidak? Pasukan nggak dapat. Pasukan nggak dapat jatah. Nggak, pasukan perangnya nggak dapat begitu loh. Kalau ghanimah gimana cara baginya? Beda loh. Sama dibagi 5 juga gitu loh. Cuman bedanya nanti kalau yang pasukan berkuda dapat sekian, yang ini sekian, ada bagiannya. Itu pasukannya dapat. Kalau di fai' pasukan tidak dapat. Jadi tidak hanya sembarangan mendapatkan rampasan perang. Taib, masya Allah sangat banyak sekali yang tidak kita bisa sebutkan.
Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya, semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam mengkaji tafsir Al-Qur'an sampai tuntas 30 juz, dan kita juga diberikan taufik untuk mampu mengamalkannya dalam kehidupan, dijauhkan dari berbagai dosa dan keburukan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan agar masuk surga di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.